Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin. Saya dari SMA Hidayatul Thulab akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara yaitu muncul karena seseorang tinggal dalam sebuah negara. Seorang yang menjadi warga negara memiliki beberapa hak dan kewajiban sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Hak didapatkan sejak ia lahir hingga akhir hidup, sedangkan kewajiban biasanya kita dapatkan setelah memiliki tugas pada jenjang tertentu. Sebagai salah satu contoh, saat balita sudah mulai masuk sekolah, ia akan mendapatkan kewajiban untuk belajar dan mematuhi peraturan sekolah. Pengertian hak warga negara: hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Hak warga negara adalah serangkaian hak yang diterima setiap orang berkenaan dengan posisinya sebagai bagian dari suatu negara. Hak warga negara ini dibatasi oleh adanya aturan yang diberlakukan oleh negara. Macam-macam hak yaitu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, hak absolut. Pengertian hak absolut adalah hak yang sifatnya mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dan tidak terpengaruh oleh suatu keadaan atau situasi tertentu. Hak individual dan hak sosial. Berikut penjelasan hak individual dan hak sosial. Dibagi menjadi 2, yaitu A. Hak individual adalah semua hak yang setiap orang yang diperoleh dari negara yang dalam pelaksanaannya tidak boleh diganggu untuk mendapatkan hak-hak individunya, misalnya hak untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Hak sosial adalah semua hak yang setiap anggota masyarakat miliki dalam kaitannya untuk kepentingan bersama di dalam suatu negara, misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Dan hak moral. Berikut penjelasan hak legal dan hak moral, yaitu ada 2. A. Hak legal adalah suatu hak yang setiap warga negara terima berdasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal lebih banyak membicarakan mengenai hukum atau sosial. B. Hak moral adalah suatu hak yang setiap individu terima berdasarkan atas prinsip atau peraturan etis. Hak moral bersifat individu, misalnya hak pekerja untuk mendapatkan gaji sesuai kinerjanya. 4. Hak positif dan hak negatif. Berikut penjelasan hak positif dan negatif. A. Hak positif adalah hak yang sifatnya positif, artinya jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan. B. Hak negatif. Hak negatif adalah suatu hak yang sifatnya negatif, artinya jika seseorang bebas untuk melakukan atau memiliki sesuatu, misalnya hak untuk menyampaikan pendapat. 5. Hak khusus dan hak umum. Berikut penjelasan hak khusus dan hak umum. A. Hak khusus. Hak khusus adalah hak yang timbul dalam suatu hubungan khusus antara beberapa individu karena fungsi khusus yang setiap orang memiliki terhadap orang lainnya. Misalnya kegiatan pinjam-meminjam uang antara manusia dengan janji mengembalikan dalam waktu tertentu.
B. Hak umum. Hak umum adalah hak yang manusia miliki bukan karena fungsi atau hubungan tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Misalnya, hak asasi manusia atau HAM. Makna kewajiban. Secara umum, kewajiban adalah perbuatan yang harus dilakukan seseorang. Ada beberapa jenis kewajiban, yaitu A. Kewajiban mutlak, B. Kewajiban publik, C. Kewajiban positif dan negatif, D. Kewajiban umum dan khusus, E. Kewajiban pokok. Kewajiban yang didasarkan menurut hubungan dan kehidupan dapat dibagi 3 macam, yaitu sebagai berikut. A. Kewajiban individu atau pribadi, B. Kewajiban sosial atau masyarakat, C. Kewajiban makhluk kepada Tuhan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.